Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wa ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati sholihat. Sob, kebanyakan orang itu kalau menyelesaikan hutang, banyak hutang di bank, pinjol dan yang lainnya atau apapun ya hutang Anda, itu kebanyakan itu fokusnya gimana caranya mencari uang gitu. Jadi kebanyakan mencari uang, mencari pekerjaan, menyibukkan diri, bekerja lebih keras lagi dan yang lainnya gitu, hanya untuk nutupin hutangnya gitu. Dan ini menurut saya kalau menurut saya itu kurang tepat gitu. Jadi saya setelah COVID dan yang lainnya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hampir hutang kurang lebih 5 miliaran gitu, dengan titik hutang di atas 6, dan aset yang saya bisa tarik itu di atas 10 M. Kok bisa cap gitu? Ya, padahal itu waktu itu kerjaan saya malah berkurang karena COVID dan yang lainnya. Sebelum COVID malah sudah berkurang kerjaan saya. Omset saya drop tinggal 10%. Dulu sebulan bisa 2-5 M, sekarang 200 juta aja susah gitu untuk dapat pekerjaan. Karena dulu kan dikasih dibantu modal oleh bank. Jadi saya nyari kerjaan habis-habisan, ternyata apa? Tidak menghasilkan sob. Jadi bullshit itu katanya kalau kita pinjam uang ke bank, terus kita bekerja keras, omset digedekan segala macam-macam, udah gitu kita bisa nutupin hutang kita di bank. Enggak, yang ada malah apa? Malah nambah gitu. Akhirnya saya stop semua pekerjaan saya segala macam-macam. Saya hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada baliknya, ada tuh yang menguntungkan dan bisa dibayar oleh konsumen saya gitu. Jadi dulu biasa 2 miliar, sekarang 200 juta susah gitu. Itu yang saya lakukan. Kok terus gimana Cap? Ya, alhamdulillah saya dengan staff saya, dengan seluruh karyawan saya sudah siap gitu menghadapi itu semua. Kita hidup lebih sederhana dan yang lainnya gitu. Yang penting apa? Banyak dekatkan kita ke ibadah gitu. Kenapa? Kita tobat dulu tentang ribanya. Kalau kita nggak tobat tentang ribanya susah sob, karena berkah kita kecabut gitu. Percuma kerjaan banyak, omset gila-gilaan, tapi ternyata apa? Ternyata tidak ada berkahnya, tidak bisa boro-boro untuk melunasi hutang. Untuk kehidupan sekali kita malah kita nambah lama tambah minus. Itu yang saya alami. Betul sob, yang saya alami seperti itu. Akhirnya apa? Saya capek dengan bekerja dan terusan dihabiskan waktu bekerja saya dengan santai. Contoh saat ini saya malah nge-gym. Hampir setiap hari saya nge-gym sekarang ini. Kenapa? Saya kena proses shoulder. Mohon maaf saya agak lambat dalam membalas WA Anda karena tangan saya gemeter sob, karena tremor saya setelah suntik COVID kemarin, vaksin itu. Jadi saya kena tremor, kena proses shoulder, ya berbagai penyakit adalah. Tapi saya nikmati, saya jalani, saya syukuri gitu. Kenapa? Saya masih dikasih hidup, dikasih ini, dan saya sekarang malah apa? Malah meningkatkan quality time saya itu dengan menjaga kebugaran dan juga berolahraga serta ibadah sob. Berusaha untuk menjalankan ibadah semampunya gitu, dan ditambah lagi dengan ibadah-ibadah lainnya. Itu yang saya lakukan gitu. Saya hanya bisa berusaha menjadi orang baik, dan ternyata apa balasannya? Alhamdulillah, meskipun pekerjaan kurang, drop pekerjaannya, terus omset saya jatuh, terus bekerja tidak terlalu keras lagi, ternyata apa? Bisa tuh menyelesaikan. Dari mana caranya? Nggak tahu, Allah yang menentukan gitu. Jadi alhamdulillah bisa menyelesaikan, dan alhamdulillahnya lagi saya hanya bisa hanya membayar pokoknya saya tanpa bunga dan denda gitu, dan itu saya negokan gitu, dan alhamdulillah bisa berhasil gitu. Dan mudah-mudahan Anda ini jadi pembelajaran. Jadi ada satu pepatah sob yang menyatakan sesulit apapun masalah kamu, kehidupan kamu, itu sedekat dengan itu adalah dekat mendapatkan jawabannya. Sedekat apa? Sedekat kepalamu dengan tempat sujudmu gitu. Jadi tempat ibadah kita gitu. Jadi perbanyaklah istighfar, terus lakukan ibadah yang biasa aja, jangan ibadah 5 waktu. Kalau non muslim silakan lakukan ibadahnya masing-masing, terus berusaha menjadi orang baik, berusaha menolong semampunya kita. Ya, seperti itu gitu. Jadi bukan bekerja keras dan panik. Kebanyakan orang kan mencari uang dengan cara apa? Dengan cara minjem atau apapun, nggak dapat, kecewa segala macam, tambah lama tambah kecewa. Nyari kerjaan, ternyata kerjaan yang diharapkan untung besar, ternyata pas-pasan malah kena rugi gitu. Kecewa lagi, akhirnya apa? Kurang syukur kita sob. Jadi kita kurang bersyukur akhirnya itu yang jadi masalah gitu. Jadi rasa bersyukur kita kurang, kita malah banyak kecewanya gitu. Kenapa? Karena kita terlalu berharap pada keuntungan pekerjaan kita. Ada fokus di sana, bukan fokusnya ibadah. Kalau sekarang saya berusaha untuk belajar kerja itu ibadah aja gitu. Saya ngantor jarang, sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ini setelah saya stop dari bank, jadi ngantor paling seminggu 3 kali, 2 kali, paling lama itu
karena cuma seminggu sekali dan itu pun nggak lama, cuma jam 2 jam. Dan alhamdulillah sekarang saya udah dibantuin oleh putri saya yang baru lulus dari PWK gitu. Jadi putri saya kemarin tuh baru mau lulus gitu dari perencanaan wilayah kota yang di UB di Brawijaya Malang gitu. Mudah-mudahan bisa bantu saya. Saya mulai regenerasi lah sekarang ini, berusaha untuk ngajar-ngajar gitu. Jadi intinya itu. Jadi bukan fokus nyari uang, nyari pekerjaan, bekerja lebih giat dan yang lainnya. Memang nggak salah bekerja lebih giat, tapi intinya apa? Intinya itu tadi. Jangan lupakan sisi ininya ibadahmu gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan logika, toh kita pakai logika berhutang, dipikirkan bisa menyelesaikan, ternyata enggak juga tuh. Ya, itu yang terjadi gitu. Jadi kalau sok merasa kalau sudah bekerja lebih giat, terus cari uang lebih kuat, mencari sana sini segala macam, ternyata apa? Tidak menyelesaikan hutang, ya itu dia masalahnya. Nanti berkah kita nggak ada. Jadi yang dicari itu berkahnya dulu sob. Kedua, kedekatan kita kepada Tuhan, itu kualitinya gimana? Banyak-banyak istighfar sob. Dimana istighfar sama salat Nabi itu yang saya lakukan. Jadi bukan mencari uang sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi sekarang saya pasrah aja. Saya alhamdulillah. Dengan begitu kemarin alhamdulillah satu lunas. Mudah-mudahan tahun ini bisa dilunasi sama Allah. Dengan cara apa? Terus yang paling utama lagi sob, belajar ikhlas. Utang itu harus kita selesaikan. Yakinkan pada diri Anda gitu, bahwa Anda bisa menyelesaikan itu. Kalau enggak ya Allah yang menyelesaikan. Jadi intinya apa? Harus ikhlas gitu. Ikhlas kilanah set itu. Jadi sekarang saya mau jual penginapan saya di sini. Kalau mau penginapan saya silakan itu. Saya jual murah 3 miliar doang gitu. Dan itu okupansinya 70 sampai 80%. Luas tanah 300 meter gitu. Terus penginapan itu ada sekitar 8 kamar, bisa dinaikin menjadi 15 sampai 16 kamar gitu. Di lantai 2 kan itu belum saya lakukan. Jadi itu yang dilakukan saya gitu. Jadi saya sekarang ini berusaha untuk menjual beberapa aset saya. Jadi harus kehilangan itu juga. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.